obrolan kita hari ini tentang komite itu tidak sama dengan uang. Tema ini menarik karena perkembangan terakhir-terakhir ini ternyata memang komite sudah mengalami distorsian pemahaman di publik. Ya. Komite yang saya maksudkan itu komite sekolah. Nah, mungkin Anda pernah mengalami ketika Anda diundang untuk datang rapat komite di sekolah anak Anda, yang diomongin itu hampir pasti 90% soal pembiayaan, soal dana sumbangan lah, atau mungkin soal rencana-rencana pembangunan fisik yang akan melibatkan orang tua dalam pembiayaannya. Saya masih jarang menemukan pembahasannya terkait misalnya kinerja guru, terkait dengan mutu pendidikan, terkait dengan desain dan metode pembelajaran yang akan diterapkan di sekolah, terkait anak-anak, terkait parenting. Tema-tema ini selalu luput dari obrolan dengan orang-orang tua. Dan rasa-rasanya di era hari ini ketika kita memasuki satu new norma, satu perilaku baru, dan kita bisa merasakan bagaimana ternyata peran orang tua itu tidak hanya sekedar untuk bicara mencari duit, lalu kemudian ketika diperintahkan oleh sekolah mengumpulkan uang dan sebagainya. Anda bisa lihat hari ini ketika anak Anda harus sekolah dari rumah dengan online semacam itu, bagaimana pentingnya peran orang tua karena dia dalam tanda kutip menjadi semacam asisten guru di sekolah. Mereka juga harus belajar misalnya soal metodologi pendampingan anak supaya sinkron dengan apa yang disampaikan guru. Mereka juga akhirnya ikut membaca materi-materi ajar supaya tidak kebingungan ketika ditanyain anaknya. Ini mungkin hanya satu bagian kecil dari penting kita memetakan sesungguhnya peran orang tua di dalam pendidikan itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara pilar pendidikan, maka akan ada banyak sekali pilar di dalam upaya menyokong pendidikan itu. Ada guru, ada anak itu sendiri, ternyata juga harus ada orang tua. Orang tua yang dimaksud di sini adalah berkontribusi terhadap pembagian peran tertentu. Peran itu tidak hanya terkait dengan pembiayaan tentunya, termasuk di peran pengasuhan. Bagaimana supaya ada penyamaan atau ada kesamaan antara apa yang dilakukan di sekolah dengan apa yang akan diterapkan di rumah. Saya berpikir bahwa ke depan orang tua harus dimaksimalkan lagi fungsinya di dalam pengelolaan pendidikan supaya tidak pincang di jalannya. Supaya juga tidak akan ada satu situasi di mana anak lebih takut pada guru daripada orang tuanya. Karena dia melihat bahwa guru berperan sentral untuk pendidikannya dan orang tua itu semacam orang di luar yang posisinya juga tidak terlalu strategis di dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan anak. Nah, maka ke depan selain peran-peran pola kepengasuhan, orang tua juga mungkin wajib untuk belajar tentang metodologi pembelajaran di sekolah dan bagaimana ketika itu diterapkan di rumah. Belajar juga tentang psikologi pendidikan supaya misalnya tidak kemudian menjadikan materi ajar itu sebagai satu metode baru untuk mengintimidasi anak dan sebagainya. Bagaimana dia bisa menciptakan suasana yang nyaman dalam proses-proses pembelajaran itu. Nah, sayangnya 1-2 minggu di awal kita memulai dengan sekolah dengan new norma ini, banyak orang tua yang mengeluh. Pertama adalah mereka tidak cukup ulet, tidak cukup memiliki keterampilan untuk mendampingi anak untuk belajar karena itu tadi anak-anak tidak cukup taat dengan mereka atau orang tua tidak terlalu betah dengan proses pembelajaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya keluhannya waktu. Kami mau kerja atau mau dampingin anak. Saya ngeri mendapati ada keluhan, ada orang tua yang ketiadaan waktu hanya untuk mengurusi anak. Padahal kalau kita pikir-pikir bahwa mendampingi anak untuk
bisa memastikan pembelajarannya baik di rumah, sebenarnya investasi yang tidak kalah penting dari bekerja gitu. Tinggal diatur sebaik mungkin supaya tidak ada yang dikorbankan, tapi jangan menjadikan alasan waktu supaya Anda tidak punya tidak punya peran di dalam pendidikan. Itu pertama. Lalu ada pembiayaan, pembengkakan pembiayaan luar biasa ya. Ternyata semakin sering anak di rumah pembiayaannya meningkat karena ya katakanlah misalnya pulsa, tapi sebenarnya ada biaya-biaya lain gitu ketika bersama-sama di rumah. Ada saja jajan-jajan yang harusnya tidak di waktu-waktu dulu tidak menjadi kebutuhan, hari ini tiba-tiba menjadi kebutuhan dan segala macam. Mungkin karena juga orang jarang keluar, jadi pinginnya makan saja. Nah, dan yang keempat, orang tua harus menyadari bahwa ada sesuatu budaya baru, maka perilaku pengasuhannya juga baru. Maka rumah terbaik sekarang ini atau situasi terbaik yang dibutuhkan saat ini adalah kita juga selain membutuhkan guru-guru pembelajar, maka kita butuh juga yang namanya orang tua pembelajar. Jadi berhenti untuk hanya menyerahkan sepenuhnya kepada guru di sekolah. Kita sedang menunggu banyak orang tua yang mau terlibat sangat aktif di dalam proses pembelajaran di new normal. Saya kira itu dia refleksi kecil dari proses sekolah dari rumah yang baru berlangsung mungkin 1-2 minggu di awal-awal di new normal ini. Semoga apa yang saya sampaikan oleh orang biasa tentunya kepada orang-orang luar biasa akan menjadi inspirasi buat ayah bunda sekalian. Salam Sanjaya.